Halo semuanya, channel YouTube saya kali ini akan membahas materi berkaitan dengan jarak dalam ruang dimensi 3, di mana materi ini akan dipelajari oleh kelas 12 MIPA untuk mata pelajaran matematika wajib. Baik, selamat menyimak slide-slide yang ada di PowerPoint saya berikut ini. Kita mulai dari materi yang pertama itu berkaitan dengan jarak antara titik dan titik. Di sini ada sebuah gambar. Gambar ini menunjukkan jarak antara titik dan titik. Jarak antara dua titik dapat ditentukan dengan cara mengukur panjang garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Sehingga jarak antara titik A dan titik B yang ada pada gambar ini adalah panjang ruas garis AB yang menghubungkan titik A dan titik B. Baik, untuk contoh soal, perhatikan gambar kubus ABCD di bawah ini. Maksudnya perhatikan gambar kubus ABCDEFGH di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah gambar kubus ABCDEFGH, di mana titik Q-nya itu merupakan titik potong diagonal bidang alas. Nah, bidang alasnya itu adalah A, B, C, D. Ya, itu yang dimaksud bidang alasnya. Kemudian titik Q itu memotong titik diagonal bidang alas. Nah, memotong ya, jadi kita buat garis yang bersilangan sehingga di tengah-tengah itu adalah titik potongnya. Nah, titik potongnya itu kita beri nama titik Q. Yang ditanyakan adalah hitunglah jarak antara titik H dan titik Q. Titik H di sini, titik Q di sini. Nah, kita disuruh menentukan jarak dari titik H ini ke titik Q. Nah, kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Baik, silahkan disimak gambar segitiga ini. Nah, gambar segitiga ini sengaja dipisahkan dari kubus ABCDEFGH ini supaya memudahkan kalian memahami apa yang mau kita selesaikan ya. Nah, jadi ketika kita akan mencari nilai titik jarak antara titik H dan titik Q, maka kita akan membutuhkan bantuan sebuah segitiga ya. Jadi ketika titik H dan titik Q kita tarik garis bantu, maka akan terbentuk sebuah segitiga D, Q, dan H. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya, maka kita akan fokus memperhatikan segitiga D, Q, dan H ini ya. Nah, jadi di mana pada segitiga DQH ini siku-sikunya terletak di titik sudut D, sehingga berlaku teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita masuk ke teorema Pitagoras, kita harus melihat dulu kira-kira apa saja sih yang diketahui dari gambar ini ya. Kita harus tahu dulu sisi-sisi mana saja yang sudah diketahui. Oke, kita mulai dari DQ. DQ itu letaknya di sini, DQ. Nah, kira-kira DQ ini bisa kita selesaikan dengan cara apa? Nah, ada rumus yang perlu kalian ingat. Di sini ada dua rumus, yaitu cara menentukan diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah tahu diagonal bidang itu yang seperti apa, diagonal ruang yang seperti apa. Nah, ketika kita akan mencari nilai dari DQ ini, kita bisa menggunakan rumus untuk diagonal bidang kubus karena dia terletak pada bidang ya. Ini adalah diagonal bidang, makanya kita bisa menggunakan rumus diagonal bidang di mana rumusnya itu adalah S akar 2. Nah, jadi kita sudah tahu solusi untuk menemukan DQ. Kemudian DH. DH itu di sini, DH. Nah, DH ini merupakan salah satu rusuk dari kubus ABCD EFGH. Nah, otomatis sudah diketahui berapa panjangnya. Panjangnya adalah di sini di gambar ada 4 cm. Kemudian untuk sisi HQ. Sisi HQ itu adalah sisi miringnya sudah diketahui belum? Oke, sisi miringnya belum diketahui. Sementara yang mau ditanyakan itu adalah
yang mau kita cari itu adalah panjang dari garis HQ itu, supaya nanti kita bisa menemukan jarak antara titik H dan titik Q. Maka pertama-tama kita gunakan rumus teorema Pitagoras, di mana rumus teorema Pitagoras itu adalah QH. Jadi yang mau ditanyakan dulu sisi miringnya, QH kuadrat sama dengan DQ kuadrat ditambah DH kuadrat. Di mana sebelum kita masuk ke cara untuk menemukan QH kuadrat, kalian cari dulu DQ kuadrat, di mana DQ tadi itu adalah diagonal bidang kubus. Nah, maka rumusnya itu adalah S akar 2. Nah, di sini DQ ini adalah setengah dari DB ya. Nah, jadi yang merupakan diagonal itu adalah DB-nya. DQ itu adalah setengah diagonal dari DB ya. Jadi DQ juga merupakan bagian dari diagonal bidang, tapi dia adalah setengahnya dari DB. Nah, maka di sini rumusnya adalah DQ sama dengan setengah dikali BD atau DB sama aja, itu sama dengan setengah dikali, tadi kan sisinya 4 nih, kan rumusnya adalah S akar 2. S-nya sisinya adalah 4, kemudian akar 2. Sehingga setengah dari 4 akar 2 itu adalah 2 akar 2. Nah, kita sudah dapat panjang dari sisi DQ-nya, maka kita bisa langsung menyelesaikan cara untuk menemukan QH dengan teorema Pitagoras. Sehingga QH kuadrat sama dengan DQ-nya masukkan 2 akar kuadrat ditambah panjang DH, itu panjang sisinya atau panjang rusuknya, yaitu 4 kuadrat. Sehingga QH kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat itu adalah 8, karena 2 kuadrat 4, kemudian akar 2 dikali akar 2 adalah 2, 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. QH kuadrat sama dengan 24. Nah, kalau mau menemukan nilai QH-nya berarti kita tarik akar. Akar dari 24 adalah 2 akar 6. Sehingga didapat jarak antara titik H dan titik Q adalah 2 akar 6. Kita masuk ke materi yang kedua berkaitan dengan jarak titik dan garis. Baik, di mana jarak antara titik dan garis itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Nah, jadi ini misalnya kita dari titik A, kita tarik tegak lurus ke garis G. Nah, ini yang disebut jarak titik dan garis. Misalnya seperti pada gambar ini merupakan jarak titik A dan garis G adalah panjang ruas garis AB ini yang tegak lurus dengan garis G. Contoh soal, di sini soalnya adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak dari titik F ke garis HB. Nah, untuk membantu penyelesaiannya, kalian buat sebuah gambar kubus ABCD EFGH. Kemudian, nah, bentuknya seperti ini ya, sudah kalian buat gambarnya. Nah, kemudian hitunglah jarak titik F ke garis HB. Nah, di sini kan HB nggak ada garis nih. Jadi supaya memudahkan kalian bisa menemukan jarak antara titik F dan titik HB ini, maka kita buat garis bantu. Garis pertemuan dari titik H ke titik B. Sehingga nanti terbentuk sebuah segitiga seperti ini. Nah, di sini H, di sini F, ini B, kemudian titik antara F ke HB itu kita sebut sebagai titik O ya, supaya memudahkan. Nah, pada segitiga HBF, nah ini kan segitiga HBF nih. Nah, ini sudah kita pisahkan nih. Jadi nanti kalian supaya memudahkan silakan pisahkan gambar segitiganya. Jadi H, kemudian F, kemudian B dan O. Pada segitiga HBF, buatlah garis tinggi FO. Nah, di sini ya. Jadi F ke HB karena nanti yang mau kita cari itu adalah jarak antara titik F ini dengan garis HB ini. Nah, jadi kita buat satu titik yaitu titik O sehingga nanti membentuk sebuah garis tinggi yang disebut garis FO. Sehingga segitiga segitiga H BF ini adalah segitiga yang siku-siku, di mana siku-sikunya itu di F ya.
dengan FO itu adalah jarak titik F. FO itu adalah jarak titik F ke garis HB. Nah, jadi ini yang ditanyakan, jarak titik F ke garis HB. Nah, berdasarkan konsep luas segitiga diperoleh. Nah, di sini kita bisa menggunakan perbandingan. Di sini kan bisa terlihat bahwa ada dua buah segitiga ya. Jadi kalian bisa menggunakan perbandingan segitiga di mana rumusnya kalian bisa mengingat rumus segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, di sini ada dua segitiga ya. Jadi segitiga yang besar dan segitiga yang satunya lagi. Nah, jadi untuk membuat perbandingannya, kita masukkan rumus segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Yang pertama itu adalah segitiga yang besar dulu. Ini kalau kebalik nggak apa-apa, mau yang kecil dulu atau yang besar boleh ya. Jadi nggak masalah, yang penting pasangan garisnya itu yang harus tepat, jangan sampai ketukar. Nah, jadi ini dimulai dari segitiga yang besar dulu. Misal segitiga yang besar itu adalah yang ini, HBF. Jadi setengah dikali alasnya itu adalah HB, HB dikali dengan tingginya. Tingginya adalah FO. Nah, jadi garis ini semua sudah kena ya. Nah, jadi tinggal dua garis lagi yang belum dipakai. Yang mana? Oke, jadi sisanya setengah HF dikali dengan FB. Nah, jadi gitu ya caranya supaya memudahkan kalian. Kalian boleh mulai dari segitiga yang besar dulu. Segitiga yang besar di sini alasnya, kemudian tingginya. Nah, ketika dua garis sudah kalian gunakan, jadi tinggal ada dua garis lagi yang belum, yaitu HF dan FB. Sehingga di sini menjadi setengah. Ini ketukar ya, jadi kalian boleh menggunakan segitiga yang besar dulu penulisannya di ruas kiri. Jadi setengah HB alasnya yang dari segitiga yang terbesar, kemudian dikalikan dengan FO tingginya. Sama dengan setengah sisa dari sisi yang belum terpakai HF dikalikan dengan FB. Nah, di sini kita tinggal masukkan angka-angka yang diketahui. Setengah HF. Nah, HF di sini kalian bisa lihat HF itu adalah diagonal dari bidang EFGH. Nah, jadi ingat kembali rumus dari diagonal bidang itu adalah S akar 2. Di sini S-nya berapa atau rusuknya berapa? 6. Maka besar dari atau panjang dari sisi HF itu adalah 6 akar 2 dikali dengan FB. Dilihat di gambar di sini, FB itu adalah rusuk atau sisi dari bangun ruang kubus itu sendiri. Jadi panjangnya sudah diketahui di soal, yaitu 6 cm. Sama dengan setengah dikali HB. Nah, kita lihat HB di sini. Nah, ini HB ini merupakan diagonal ruang dari kubus. Ingat rumus sebelumnya yang sudah saya jelaskan, rumus dari diagonal ruang itu adalah S akar 3. Masukkan S-nya, sisinya adalah 6 akar 3. Kemudian dikalikan dengan FO. Nah, FO ini adalah memang sisi yang mau ditanyakan, yaitu pertanyaan dari soal ya, jarak dari F ke garis HB. Nah, jadi FO ini yang mau ditanyakan. Nah, kita tinggal hitung yang bisa diselesaikan. Di sini 6 dibagi 2, 6 bagi 2 adalah 3, 3 dikalikan 6 hasilnya adalah 18 akar 2, sama dengan setengah dikali 6 akar 3. 6 bisa dibagi dengan 2 ya, jadi tinggal 3 akar 3 dikalikan dengan FO. Nah, kemudian FO-nya kita pindah ruaskan menjadi FO sama dengan 18 akar 2 dibagi 3 akar 3. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 6. Nah, jadi ini kalian rubah dulu akarnya supaya akarnya hilang, masing-masing dikali 3 akar 3 ya, sehingga nanti disederhanakan dan hasilnya adalah didapat 2 akar 6. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu jarak titik dan bidang. Oke, di sini sudah ada gambar, ada sebuah titik, kemudian ada sebuah bidang. Nah, jarak antara titik dan bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, di sini pada gambar di samping jarak titik A, ini titik A,
Dan bidang alfa, ini adalah bidang alfa, adalah panjang ruas garis A dikali A aksen yang tegak lurus dengan bidang alfa. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini contoh soalnya adalah diketahui kubus PQRS dikali TUVW dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik P ke bidang S, Q, dan T. Oke, jadi supaya memudahkan kalian bisa gambar dulu kubus PQRS TUVW seperti pada slide berikut. Nah, setelah itu kalian disuruh menentukan jarak titik P, ini titik P, jarak titik P ke bidang SQT. SQT. Nah, jadi kalian boleh buat garis bantu segitiga dulu. Dari S ke Q, kemudian ke T ya. Nah, ini adalah garis putus-putus, ini adalah garis bantunya. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah jarak titik P ke bidang SQT ini ya. Nah, untuk penyelesaiannya, nah di sini ada gambar yang sudah dipisahkan, gambar sebuah segitiga. Tujuan dipisahkan ini adalah supaya memudahkan kalian menentukan sisi-sisi mana saja sih yang nanti berguna untuk menyelesaikan soalnya. Nah, di sini titik P, kemudian SQT ini kan membentuk sebuah segitiga ya. Nah, SQT. Nah, kemudian di sini titik yang mengenai bidang SQT itu adalah titik N. Nah, maka digambar menjadi PMNT. Nah, jadi yang mengenai itu adalah titik M kemudian titik T. Jadi yang mengenai segitiga SQT itu adalah tadi titik N, kemudian dibantu dengan segitiga PMNT. Di sini P, M, kemudian N dan T ya, untuk memudahkan kalian mengerjakan soalnya. Nah, di sini ada penjelasan bahwa pada persegi panjang PRVT, di sini P, di sini R, di sini V, dan di sini T ya. Nah, pada persegi panjang ini jadi PR VT. Garis PV-nya, garis P ke V itu berpotongan tegak lurus dengan garis TM ya. Jadi berpotongan tegak lurus dengan garis TM di titik N sehingga jarak P ke bidang S, Q, dan T itu disebut sebagai PN ya. Makanya di gambar segitiga ini cuman kita tuliskan P dan N karena N ini sudah mewakili bidang S, Q, dan T. Nah, sehingga kita cari dulu sisi-sisi yang diketahui ya, sisi-sisi yang diketahui, di mana sisi-sisi yang diketahui ini nanti akan membantu kita menemukan nilai dari PN. Kita mulai dari PM. Oke, PM-nya diketahui tidak? Oke, PM-nya ini tidak diketahui, tapi kita bisa langsung menemukan dengan cara menemukan diagonal bidangnya ya. Jadi PM ini kan setengah dari diagonal bidang PR ya. PR itu diagonal bidangnya sama dengan 8 akar 2. Kemudian kita mau cari PM-nya berarti setengah dari PR, berarti 4 akar 2 untuk nilai dari PM-nya. Kemudian PT-nya itu adalah sisinya atau rusuk kubus pada soal, sehingga sudah diketahui yaitu 8 cm. Nah, kemudian TM-nya adalah sisi miring yang akan kita cari. Maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras menjadi TM kuadrat sama dengan PM kuadrat ditambah PT kuadrat, di mana tadi nilai dari PM-nya adalah 4 akar 2 kuadrat, PM kan setengah dari PR, ditambah dengan PT. PT adalah panjang dari rusuk kubus itu sendiri yaitu 8 cm, sehingga 8 kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat itu adalah 32, 4 dikali 4 sama dengan 16, 16 dikali 2 sama dengan 32, ditambah 8 kuadrat adalah 64.
32 ditambah 64 hasilnya adalah 96 akar. Akar dari 96 adalah 4 akar 6. Sehingga didapat nilai TM-nya adalah 4 akar 6. Nah, di sini langkah kita belum selesai. Karena yang mau dicari itu adalah panjang P ke N ya. Panjang P ke N. Nah, di sini kalian bisa menggunakan cara seperti yang contoh sebelumnya, yaitu dengan perbandingan segitiga. Nah, caranya apa? Pertama-tama kalian ingat rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Karena berbicara tentang perbandingan, otomatis pasti ada dua buah segitiga yang mau kita bandingkan. Nah, di sini kita akan membandingkan segitiga yang besar dulu dengan segitiga yang kecil atau segitiga dari sisa-sisa sisi yang belum terpakai ya. Nah, di sini untuk segitiga yang besar itu adalah PMT. Nah, jadi rumusnya itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi setengah dikali alasnya itu sendiri adalah TM, ya, TM atau MT itu sama aja. Kemudian dikali dengan tingginya. Tingginya adalah PN atau NP sama aja. Nah, jadi di sini kemudian sama dengan ini dan ini sisinya sudah terpakai. Jadi yang belum yang mana? Yang belum adalah TP dan PM. Nah, jadi itu adalah sisi perbandingan berikutnya. Sehingga di sini dapat bahwa setengah PM dikali PT itu sama dengan setengah MT dikali PN. Baru kita masukkan angka-angka yang diketahui. Setengah dikali PM. Kita lihat di sini. PM. PM tadi itu adalah 4 akar 2 dikali PT. PT itu adalah sisi atau rusuknya sama dengan 8. Kemudian sama dengan setengah dikali MT. M ke T. M ke T tadi itu adalah ini yang kita cari di bagian atasnya dengan rumus teorema Pitagoras. Didapat itu adalah 4 akar 6 dikalikan PN. Nah, PN ini adalah memang jarak yang mau ditanyakan di soal jarak titik P ke bidang SQT. Nah, kita hitung yang bisa dioperasikan. Yang di sini adalah 8, bisa dicoret dengan 2, tinggal 4. 4 dikali 4 adalah 16. 16 akar 2 sama dengan, kemudian 4 akar 6 dibagi 2 bisa ya, jadi tinggal 2 akar 6 dikali PN. PN pindah ke ruas kiri sehingga hasilnya adalah 16 akar 2 dibagi 2 akar 6 sama dengan 8 akar 3 per 3. Caranya juga sama, kalian kalikan 2 akar 6 dulu untuk merasionalkan akarnya ya. Nah, jadi sekian penjelasan saya dalam ruang dimensi. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih.